Justru kalau selama-lamanya itu yang nggak adil dan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau kekal, apalagi kekal, jelas-jelas itu menduakan Tuhan, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada pertanyaan, A. Jadi di Al-Quran itu kan ada ayat yang mengatakan bahwa kita di akhirat nanti di surga buat yang berbuat baik, terus kalau buat berbuat jahat kita masuk neraka. Nah itu kan keterangannya banyak banyak yang bilang bakalan kekal Yeah. kalau kita udah meninggal kan. Yeah, Kita bakal maksudnya. kekal di akhirat. Nah kalau misalnya kita berbuat baik kita bakalan masuk surga. Nah itu kan pasti ya nyaman lah, kita enak. Nah kalau kita berbuat jahat berarti kita masuk neraka selama-lamanya. Nah itu Selama-lamanya tanpa batas waktu ya, terus-terusan gitu berarti ya. kita disiksa terus. Oh. Sedangkan kita kan hidup, misalkan kita hidup cuman ya 30 tahun, 40 tahun. Misalkan kita berbuat jahat gitu kan 40 tahun, tapi di akhirat kita bisa yang nggak tahu sampai kapan gitu kan disiksa. Kekal ya di Nah, dalamnya gitu kan. sedangkan Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang, terus juga maha adil. Nah Iya. itu sebenarnya nggak masuk nggak masuk akal saya. Nah itu menurut penjelasan dari Al gimana itu? Iya, nah jadi memang agak membingungkan ya kalau ngebahas ayat. Karena di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya lebih memahaminya. Aktualnya yang ahli bahasa Arab, ahli Quran, ahli hadis, ternyata pada beda pendapat. Oh jadi seperti susah kan? Sedangkan Allah sendiri bilang supaya mudah memahami. Nah, berarti bahasa Arab itu sendiri apa gitu? Bahasa Arab itu ya terserah ya orang percaya apa enggak. Yang tahu itu bahasa Arab itu bahasa halus artinya. Bahasa halus, bahasa ruh, bahasa jiwa, bahasa dalam. Ya aktualnya secara kalau manusia disebut jasad ya, secara realita ada aksaranya, aksara Arab. Ya Allah menciptakan berpasang-pasangan, dohir, batin. Ya, sama yang disebut Arab itu ya seperti itu. Makanya kadang-kadang ayat Al-Quran itu diterjemahkan seperti apa ya jadinya, disebut kekal. Sedangkan ayat lain mengatakan bahwa selama ada langit dan bumi. Jadi kan ada batasannya, nggak selama-lamanya. Kenapa diterjemahkannya kekal? Ya itu siapa yang berkewajiban memperbaiki? Kalau selama-lamanya kekal, sedangkan Allah kekal, ya berarti setara dong. Ciptaan setara dengan Tuhan. Ya nggak mungkin. Ayat lain mengatakan lagi, semua akan binasa kecuali Allah. Berarti kan nggak kekal. Nggak kekal dalam arti terus menerus. Pasti ada batasannya. Lihat ayat lagi. Jadi kalau mau ngejabarin pakai logika terusnya aktualnya agak sulit, lihat lagi pakai ayat atau pakai ayat dulu lihat nggak nemu juga, lihat aktual ke alam. Allah ngasih tahu penjelasannya, tanda-tandanya ada semua. Jangan pakai pikiran sendiri.
Jadi akal itu total. Kalau pikiran kan masih ke bawah nafsu. Kalau yang disebut akal itu kan akalnya akal yang sehat. Yang disebut ulil albab. Itu kan sampai kecerdasan spiritualnya itu ikut mengkaji. Bukan cuma IQ-nya dia pinter menghafal, udah banyak hafalan, itu doang yang bekerja. Enggak. Spiritual dan transendentalnya juga langsung ngikut. Supaya kita bisa menjabarkan, memahami secara lurus. Udah dipahami belum? Jadi kesimpulannya, neraka itu nggak kekal. Kenapa? Berani bilang seperti itu. Kalau dibilang kekal, berarti Allah nggak maha penyayang. Nggak sesuai. Sekarang orang tua ke anak, anak punya salah, apakah dihukum tanpa batas? Ada nggak memaafkannya? Hukumannya misalnya berbuat salah yang benar-benar berat, sampai yang paling fatal, terus dipenjara. Apa orang tua ngebenci? Tetap sayang kan? Atau salah deh, nggak usah ke orang lain, di dalam keluarga salah terus dihukum, nggak dikasih uang jajan. Apa selamanya nggak dikasih uang jajan? Nah, manusia aja itu punya rasa kasih sayangnya itu segitu. Masa Allah kalah sama manusia? Nah, itu yang nggak ada masuk di akal. Jadi hati-hati juga. Ya memang hukuman ada. Kenapa ada hukuman? Kok dihukum? Ya manusia aja, orang tua ke anak nakal, dikebuk, disentil. Kata anaknya apa? Bapak jahat, ya kan? Mama jahat. Padahal kata orang tua karena sayang. Supaya nggak terjerumus. Kenapa masuk neraka? Karena berbuat salah pada orang lain. Itulah bukti keadilan Tuhan. Kalau nggak ada sanksi, nanti nggak ada, semua manusia berbuat seenaknya karena nggak ada sanksi. Makanya ada sanksi. Sanksinya itu disebutkan seperti ini. Supaya nggak kesana dikasih tahu nih harus begini. Jadi kan sebenarnya udah bener-bener adil. Logika aja mengatakan adil kan. Jadi justru kalau selama-lamanya itu yang nggak adil dan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau kekal, apalagi kekal, jelas-jelas itu menduakan Tuhan. Bahaya. Berarti cuman masalah persoalan arti aja ya? Iya. Jadi kadang-kadang terjemahannya yang terjemahan secara literal, dia pahamnya itu ya diartikan itu. Padahal bahasa Arab itu kan yang dengar itu bahasa Arab itu luas. Artinya satu kata bisa sampai 800 arti. Perubahan katanya juga banyak. Nah itu kan para ahli sebenarnya harusnya lebih paham kalau pakai bahasa Arab yang lahiriahnya. Ya kalau emang nggak hafal ya, nggak hafal Quran, bahasa Arab nggak bisa. Ya cuman berusaha bagaimana mengetahui bahasa dalam, bahasa halus. Kalau nggak bisa juga ya kita kaji ke alam. Allah memberikan bukti-bukti nyata yang jelas-jelas. Itu untuk mengolah akal supaya bisa dipakai. Udah paham Kak. Jadi udah cukup jelas penjelasan dari Kak. Jadi kesimpulannya ya jangan ditelan mentah-mentah. Nah, betul. Bahasa dari Al-Quran tuh perlu kaji lagi, ya kan? Ya kita nih sebagai orang awam, jangan selalu punya panutan gurunya ini, apa yang diomongin dianggap bener aja. Terusnya yang lain yang bertentangan dengan gurunya dianggap sesat, kafir dan lain-lain. Nah itu berarti udah kena doktrin. Nah siap-siap diminta pertanggungjawaban akalnya kenapa nggak dipakai. Nah itu yang disebut juga mengikuti
rahib, ulama, ya kan? Mereka dijadikan Tuhan. Ya pokoknya hati-hati aja, akal harus dipakai. Jadi jangan kena doktrin, akal dipakai, baca kitab, wahyu, Al-Quran, baca tanda-tanda dari Allah di alam semesta. Kalau udah cukup, lebih baik kita cukupkan dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.